أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dan yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan
apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran, ayatnya 179 dan 180. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mali khamsatu asya'a al-'ana'a fi jam'ihi wasyughla an dzikrillahi ta'ala bi aslahihi wal khawfa min salibihi wa sariqihi wahtimal asmil bakhili li nafsihi wa mufaraqatas salihina min ajlihi wa fi tasriqihi khamsatu asya'a rahatan nafsi min talabihi wal faragha lidikrillahi min hifdihi wal amna min salibihi wa sarikihi wa iktisabasmil karimi li nafsihi wa musahabatas salihina li firaqihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, sesungguhnya mengumpulkan harta itu memiliki 5 dampak negatif. 1. Payah dalam mengumpulkannya. 2. Lupa mengingat Allah karena sibuk mengatur harta. 3. Takut terhadap begal dan pencuri. 4. Pantas menyandang gelar bakhil atau kikir untuk dirinya. 5. Menjauhkan diri dari orang yang soleh karena sibuk. Dan menghindarkan diri dari mengumpulkan harta juga mengandung 5 dampak positif. 1. Senang hati dalam mencarinya. 2. Banyak waktu untuk mengingat Allah. 3. Merasa aman dari begal dan pencurinya. 4. Pantas menyandang gelar Al-Karim atau orang mulia di sisi Allah. 5. Dapat bergaul dengan orang yang soleh. Nanti bisa dilihat di surat 41 ayatnya 30 sampai 35. Dengan adanya sifat murah hati, jangankan kawan, lawan pun berubah menjadi cinta. Sedangkan kikir, janganlah orang lain, anaknya sendiri membencinya. Sebagaimana ahli bahasa Arab atau sastra, beliau berkata, qala ba'dul fusuha'i judur rajuli yuhabbibuhu ila addadihi wa bukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Kemurahan hati seseorang menyebabkan ia dicintai lawan-lawannya, sedangkan kekikiran seseorang menyebabkan ia dibenci oleh anak-anaknya. Qala ba'dul fusuha'i aidan khairul amwali mastaraqqa hurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukron. Sebaik-baik harta adalah yang dapat mengubah budak menjadi merdeka, dan sebaik-baik amal adalah amal yang
membangkitkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Bumi, Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam yang pada hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan doa-doa kami berangkat dalam keadaan selamat, di sana dalam keadaan selamat, dan pulang lagi dalam keadaan selamat, dan membawa predikat haji yang mabrur sebagaimana yang Allah firmankan di surat ketiga ayat 95 sampai ayat 101. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan negeri kita, Indonesia ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8 dan juga di surat Al-A'raf ayatnya 96. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 179. Salah satu sunnatullah kepada hambanya yang tidak dapat diubah-ubah ialah bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang mukmin tetap dalam kesulitan, sebagaimana halnya pada perang Uhud. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memisahkan orang-orang mukmin dari orang-orang munafik dan akan memperbaiki keadaan orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Di dalam keadaan sulit dan susah dapat dinilai dan dibedakan antara orang-orang yang kuat imannya dengan orang-orang yang lemah imannya. Kaum muslimin diuji sampai di mana iman kesungguhan mereka menghadapi kaum kafir. Setelah kaum muslimin mengalami kesulitan dalam perang Uhud karena dipukul mundur oleh musuh-musuh dan mereka hampir patah semangat, dikala itulah diketahui bahwa di antara kaum muslimin ada orang-orang munafik yang menyeleweng, berpihak kepada musuh. Orang-orang yang lemah imannya mengalami kebingungan, berlainan halnya dengan orang-orang yang kuat imannya. Kesulitan yang dihadapinya itu mendorong mereka untuk menambah kekuatan iman dan semangat mereka. Hal-hal yang goib dan hikmah yang tersembunyi dalam peristiwa ini tidak diperlihatkan kecuali kepada orang-orang tertentu, seperti keadaan Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara Rasul-Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau dipilih oleh Allah dengan memberikan keistimewaan kepadanya berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia, sehingga dia dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa pula yang munafik atau kafir. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia mengetahui yang goib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang goib itu,
kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Dan juga nanti bisa dilihat di surat 13, namanya surat Ar-Ra'du ayat 11 sampai ayat 28. Sesudah diterangkan celaan-celaan kaum munafikin atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Setelah perang Uhud dan menjelaskan bahwa peristiwa Uhud itu banyak mengandung iktibar, maka orang-orang mukmin diperintahkan agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Jika mereka beriman kepadanya, terutama mengenai hal-hal yang gaib, dan bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangannya, mematuhi segala perintah-perintahnya, maka mereka akan memperoleh pahala yang amat besar. Di dalam Al-Quran sering disusulkan kata takwa sesudah kata iman, sebagaimana halnya kata zakat sesudah kata solat. Itu menunjukkan bahwa iman itu barulah sempurna jika disertai dengan takwa, sebagaimana halnya solat barulah sempurna jika zakat dikeluarkan. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, orang-orang yang mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Berikutnya ayat 180. Orang-orang yang telah diberi harta dan limpahan karunia oleh Allah kemudian mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan kewajiban mengenai harta tersebut seperti zakat dan lain-lain, adalah sangat tercela. Janganlah sekali-kali kebakhilan itu dianggap baik dan menguntungkan bagi mereka. Harta benda dan kekayaan akan tetap utuh dan tidak kurang bila dinafkahkan di jalan Allah, bahkan akan bertambah dan diberkahi. Tetapi kebakhilan itu adalah suatu hal yang buruk dan merugikan mereka sendiri, karena harta yang tidak dinafkahkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di hari kiamat sebagai adab dan siksaan yang amat berat. Sebab harta benda yang dikalungkan itu akan berubah menjadi ular yang melilit mereka dengan kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, "Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bilihzi mataihi yakni bisidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala la yahsibanna alladhina yabkhulunal ayah. Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring, lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya, seraya berkata, "Aku ini adalah hartamu, akulah harta simpananmu." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah. Inilah lafadz Imam Bukhari. Dan juga nanti bisa dilihat harta benda yang berkah yang kita nafkahkan di jalan Allah
di surat kedua ayat 260 sampai ayat 274. Sebenarnya segala apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada orang yang dikehendakinya sebagai titipan dan amanat. Sewaktu-waktu dapat dicabut dan dipindahkan ke tangan orang lain menurut kehendaknya. Jadi apakah alasan bagi mereka yang bakhil dan tidak mau mengeluarkan harta Allah untuk mencari ridhonya? Apa saja yang dikerjakan seseorang, semuanya itu diketahui oleh Allah dan dibalas sesuai dengan amal dan niatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, al-a'malu binniyati walimri'im ma nawa. Bahwasanya amal itu tergantung dari niat dan bahwasanya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa-doa kami, ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami, sehat walafiat dan selamat dunia akhirat, dan berikanlah kepada kami semuanya panjang umur bil barakah bi taatillah, sehat wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga guru-guru kami, juga para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.